Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman sekalian. Yang ingin bekerja silahkan beraktivitas bekerja, yang masih sekolah silahkan menempuh pendidikan. Ya, pada kesempatan kali ini pagi hari ini hari Senin dan nanti malam akan dilaksanakan pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Dan di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentunya dari viralnya tentang polemik hak siar. Yang kedua tentang kemungkinan Elkan Bagot akan main, akan memperkuat tim Indonesia. Yang ketiga, tentang cywar dari Uzbekistan, dari netizen Uzbekistan. Dan yang keempat, tentang Sintayong sudah mengetahui kelemahan dari tim Uzbekistan. Dan oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentang hak siar. Nah, kalian di sini sudah mengetahui tentang viralnya hak siar dari MNC Group bahwa nobar akan dilarang. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kita jangan menerima berita yang setengah-setengah. Kita budayakan ketika kita mendengar sesuatu, kita mencari sumber-sumbernya bukan dari satu sumber. Ya, kita harus mencari dari beberapa sumber dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Ya, jadi misalkan kita mencari sumber di katakanlah di YouTube aja gitu kan. Kita mencari sumber di YouTube, kita melihat judulnya, ya, judul itu clickbait. Itu nggak masalah, itu diperbolehkan clickbait. Tapi selama isi video itu menjelaskan dari judul tersebut, bukannya judulnya A terus videonya B, itu nggak nyambung sama sekali. Nah, misal contoh aja gini, video saya yang kemarin. Video saya yang kemarin itu kan saya menulis judul itu Rafael Struijk tidak memperkuat timnas Indonesia, tanda tanya. Nah, tanda tanyanya itu akan dijawab di video. Dan di video itu saya terangkan bahwa Rafael Struijk tidak memperkuat, benar tidak memperkuat, 99,9% tidak memperkuat Indonesia, tapi hanya di pertandingan melawan Uzbekistan karena kena 2 akumulasi kartu kuning. Nah, di situ namanya clickbait. Tapi kalau banyak kan kita bikin judul atau mungkin di berita-berita online bikin judul tapi isinya nanti tidak nyambung. Dan kebanyakan Indonesia itu, netizen Indonesia, dia hanya menelan judulnya aja. Dia tanpa mengetahui isinya, entah itu video, entah itu dari surat kabar online. Ya. Nah, jadi dari pihak MNC TV itu menjelaskan bahwa yang dilarang untuk melakukan nobar itu apabila acara tersebut dikomersialkan. Ya, dikomersialkan. Jadi misalkan contoh saya punya acara, saya bikin acara nobar. Lalu orang-orang yang menonton itu kita tarik biaya atau tiket masuk. Itu tidak boleh. Atau kalau enggak, kita bikin acara, terus ada sponsor yang masuk ke kita dan uangnya masuk ke kita. Itu juga nggak boleh. Karena di situ di AFC itu punya aturan main juga. Tiap-tiap misalkan tiap-tiap acara itu juga pasti punya aturan gitu kan. Jadi contoh misalkan dari pihak MNC itu sudah membeli hak siarnya dari AFC itu 4 tahun yang lalu. Jadi MNC Group ini sudah benar-benar memprepare semuanya dan belinya juga nggak murah, beli hak siarnya otomatis belinya mahal. Nah, di situ juga ada keterangan juga, ada perjanjian juga bahwa setiap kali ada event-event, jika di situ menghasilkan profit, maka dari PAFC harus dapat bagian gitu. Nah, misalkan kalau saya sendiri bikin acara, terus ada profit, tapi profitnya saya ambil sendiri, ketika pihak AFC nanti mengetahui hal itu, nanti yang kena pihak MNC Group. Karena dari pihak AFC nggak dapat apa-apa. Harusnya pihak AFC itu bisa mendapatkan uang lebih. Nah, makanya misalkan contoh kayak instansi kayak kalau nggak salah itu di Semarang hari ini akan ada nobar ya yang diselenggarakan oleh Pemkot Semarang. Nah, di situ otomatis kan ada walaupun mungkin gratis, masuknya gratis ya, masuknya gratis, tapi mungkin ada sponsor-sponsor yang masuk. Nah, itu dari pihak Pemkot Semarang seyogyanya harus izin ke pihak MNC. Nah, walaupun tidak harus membayar ke pihak MNC, paling tidak izin. Tapi kalau ada sponsor atau ada harga tiket masuk, lah mungkin di sini kan pihak MNC kan harus menghitung kalkulasinya, keuntungannya itu berapa dan MNC itu dapatnya berapa. Mungkin seperti itu. Jadi dari pihak MNC itu dia menghimbau seperti itulah. Kenapa kok ini diterangkan lagi? Karena
jujur aja, waktu kemarin pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan, rating pertama tertinggi itu, padahal kan tayangnya dini hari ya, rating tertinggi itu di pertandingan tersebut. Dan nomor kedua, ratingnya itu di Liga 1 yang ditayangkan di Indosiar kalau nggak salah. Indosiar atau SCTV ya, pokoknya dua itulah yang hak siarnya kan dipegang oleh itu kan Indosiar sama SCTV. Kemungkinan Indosiar ya. Jadi di Indonesia ini sudah mulai hype-nya tentang sepak bola itu mulai bagus. Ketika sepak bola sudah menjadi industri, kemungkinan besar persepak bolaan itu akan maju. Misalkan contoh di Eropa itu industri sudah maju. Industri sepak bola, apapun jadi duit. Ya, makanya banyak pemain-pemain yang berkualitas jika dia belum mendapatkan sponsor, misalkan kayak sepatu. Nah, di Indonesia itu Tom Haye. Misalkan Tom Haye ini kemarin waktu main itu pakainya sepatu hitam, ya, sepatunya polos hitam. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa sepatunya dia belum ada vendornya, belum ada yang menjadi sponsor dia, belum di endorse. Jadi makanya dia warnanya hitam. Itu ciri khas dari Eropa. Kalau pemain-pemain Eropa, pemain-pemain bagus, dia belum di endorse sepatunya, dia pakainya warna hitam. Nah, jadi nanti sponsor akan tahu, oh dia belum di endorse. Oke, nanti saya endorse dengan merek saya. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu sudah menjadi industrialisasi, itu sangat bagus banget. Nah, kalau Indonesia ini bisa kayak gitu, itu bagus. Kalau misalkan tayangan Liga 1 di Indosiar itu selalu ratingnya bagus, otomatis kan akan menyedot sponsorship. Ketika sponsorship banyak, otomatis gaji karyawan di klub juga nggak akan telat-telat lagi, ya. Apalagi nanti kalau teknologi VAR udah masuk, otomatis kompetisi akan lebih bagus lagi. Kemungkinan pengaturan skor itu mungkin bisa, tapi lebih kecil gitu kan. Jadi seputar siar tayangan itu seperti itu. Oke. Dan yang kedua tentang Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini banyak diisukan akan memperkuat Indonesia ketika Indonesia akan melawan tim Uzbekistan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa kemungkinan tidak bisa, 99% kemungkinan tidak bisa. Ya, karena apa? Karena pada waktu awal-awal AFC ini Elkan Bagot sedang cedera, sedang masa-masa pemulihan, ya. Jadi dari Sintayong nggak dimasukkan ke list 23 nama kayak Nathan, walaupun dia nggak ikut di pertandingan awal, tapi Nathan dimasukkan. Kenapa Nathan kok bisa? Ya karena kemungkinan dari pihak Sintayong sudah mengetahui bahwa Nathan itu akan diizinkan oleh SC Heerenveen. Ya, jadi Nathan dimasukkan ke dalam list 23 nama. Tapi kalau Elkan Bagot enggak dimasukkan. Nah, ketika enggak dimasukkan di list 23 nama berarti dia tidak bisa memperkuat sampai akhir laga ini. Jadi kalau ada yang berspekulasi, ya Elkan Bagot kan klubnya di Bristol, itu kan di Liga 1 Inggris, itu kan sudah selesai. Jadi sudah bisa dong dari pihak klubnya mengirimkan Elkan Bagot. Ya nggak sesimpel itu gitu loh. Walaupun juga dari masa pinjaman di Bristol juga selesai juga gitu kan. Nggak bisa gitu. Jadi setiap penyelenggara itu pasti ada aturannya, dan aturan AFC itu harus mendaftarkan 23 nama, ya maksimal 23 nama. Nah ini 23 nama ini yang akan diotak-atik oleh pelatih untuk menjadi starting 11. Ya, jadi kesimpulannya Elkan Bagot tidak 99% tidak akan memperkuat timnas U23 pada ajang AFC U23 2024 ya. Tapi misalkan Indonesia lolos nih, menang dengan Uzbekistan dan lolos ke Olimpiade. Nah, Elkan Bagot bisa memperkuat Olimpiade karena Olimpiade itu sudah penyelenggaranya udah beda. Aturannya juga udah beda lagi. Nah, yang didaftarkan pemainnya juga beda, dan saya dengar juga yang didaftarkan itu ada mungkin berapa ya, 2 atau 3 pemain senior yang boleh masuk di situ. Itu akan lebih ramai lagi itu, ya. Oke, untuk Elkan Bagot clear, Elkan Bagot tidak bisa. Terus untuk netizen Uzbekistan melakukan cyber di dunia maya. Nah, ini ya kita kayak, kalau saya melihat itu kayak Vietnam.
pemainnya Uzbekistan tuh kayak Vietnam, dia sering melakukan cywar gitu kan. Dan juga netizennya juga melakukan cywar bahwa kita tuh lebih bagus, Indonesia itu menangnya menang adu penalti, menang bejo gitu kan. Menang ya beruntung bisa memenangkan ini, bla 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 gitu kan. Ya, oke lah netizen itu kan boleh bicara seperti itu dan yang membuktikan ya nantilah walaupun mungkin secara kualitas kita sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya, jadi suara netizen dari Uzbekistan ya dengerin aja gitu aja. Ya, jangan diambil lah, jangan kita nanti perang cyber janganlah ya. Oke, kalau kita mau dialog argumentasi pakainya data ilmiah. Ya, jangan sampai bilang, wah kita tim Uzbekistan bilangnya kita tim nggak pernah kalah, nggak pernah terkalahkan ya. Contoh aja kayak kemarin Korea Selatan, timnya belum pernah kalah di AFC dan clean sheet sama. Uzbekistan juga clean sheet, tapi kenyataannya dengan Indonesia kebobolan juga dan kalah akhirnya, ya kan? Oke, itu untuk netizen, suara netizen. Dan sekarang Sintayong sudah mengetahui kelemahan dari tim Uzbekistan. Dari konferensi persnya, Sintayong sudah bilang bahwa Sintayong sudah mengetahui kelemahan dari tim Uzbekistan. Dan Sintayong berkata tidak ada tim yang sempurna. Sehebat-hebat tim itu pasti punya kelemahan. Nah, kelemahannya di mana? Sintayong otomatis nggak akan membicarakan di konferensi pers. Ya, ini bagian dari strategi. Misalkan kita mau perang masa kita ngomong ya kelemahannya sana di sini ya nanti akan ditutup sama pihak lawan. Jadi Sintayong itu sudah mengetahui kelemahannya dan kelemahannya itu dikip dia untuk menjadi bahan strategi ya. Jadi mungkin kalian bisa mengulik-ulik sendirilah. Kalian bisa mengulik dari beberapa pertandingan Uzbekistan. Bisa mengulik sendiri, bisa menyimpulkan, lalu nanti pas waktu pertandingan nanti malam kita lihat apa taktik Sintayong karena Sintayong di sini sering melakukan surprise ya, sering melakukan surprise kayak dulu Elkan Bagot tiba-tiba dijadiin striker, pemain belakang dijadiin striker ya. Itu strategi yang out of the box, jadi di luar nalar kita. Dan saya harap dari kalian tetap semangat, tetap berdoa untuk mendoakan timnas Indonesia bisa mengalahkan tim Uzbekistan pada nanti malam. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.